Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Nah, kita masuk kepada materi untuk pembahasan materi ujian akhir. Nah, di sini kita ada satu soalan yaitu tentang nilai mahasiswa ya. Sepertinya teman-teman sudah familiar dengan tugas seperti ini karena di pertemuan reguler sudah kami berikan penugasan untuk bagaimana membuat aplikasi penilaian mahasiswa. Nah, di sini kami mereview saja dari aplikasi yang sudah kami berikan di lab atau di perkelas ya. Oke, saya akan mulai sini. Pertama, ketentuannya. Nantinya aplikasi ini akan berjalan, maka ada NIM-NIM yang tersedia di sini. Jadi ada NIM mahasiswa, ya. Ada NIM mahasiswa. Kemudian di sini ada komponen penilaian, ya. Ada komponen penilaian, di mana komponen penilaian ini untuk kehadiran, ya. Untuk kehadiran ini bobotnya itu 10% ya. Kemudian tugas juga 10%, tugas 2 10%. Kemudian ada middle test ya. Middle test di sini bobotnya 30%, dan terakhir adalah final test, itu bobotnya sebesar 40, jadi 40%. Semuanya 10 10 10, 30 tambah 40 jadi 100, jadi 100% semuanya. Nah, oke. Nantinya di sini kita akan mengisi nilai-nilainya. Untuk kehadiran berapa nilainya berupa angka ya. Tugas 1, tugas 2, middle test, kemudian final test. Nantinya kita akan memilih NIM-nya, maka akan timbul di sini nama, kemudian ada NIM-nya, ditambah NIM-nya. Kemudian di label yang kedua di sini akan terlihat nilainya ya, perolehan nilainya, jadi total nilai setelah diakumulasikan ya, setelah diakumulasikan kehadiran tugas 1, tugas 2, middle test sama final test sesuai dengan bobotnya, maka akan timbul total nilai, kemudian bobotnya berupa huruf ya. Kemudian dia dinyatakan lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus. Baik. Kita akan coba di sini membuat suatu program atau aplikasi tentang penilaian. Saya akan buka jendela codingannya. Nah, saya di sini akan mereview saja. Oke, sudah terlihat codingannya. Nah, teman-teman, untuk membuat awal-awal adalah kita mengisi listnya dulu ya. Nah, kita mengisi listnya dulu, baru kita akan masukkan komponen penilaiannya ya, komponen penilaiannya. Kemudian untuk hasilnya yang ada di label 1 dan label 2 yang warna putih. Baik, kita isi dulu di sini. Pertama, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Maka untuk mengisi ini ya, untuk mengisi list 1, maka diperlukan Oke. Jadi yang pertama adalah kita pada saat form di load ya, atau form berjalan, maka otomatis kita memasukkan list 1 add item untuk NIM 1, NIM pertama, NIM kedua, dan seterusnya ya. Di sini contohnya ada sampai ada 5 NIM. Nah, dimana nanti pada saat kita memilih listnya di sini NIM-nya, maka nantinya list tersebut akan menyimpan data berupa NIM dan nama. Nah, untuk namanya, jadi satu orang memiliki satu NIM ya. Untuk namanya kita menggunakan di sini pakai select case ya. Kita akan lihat. Jadi case-nya di sini adalah list ya. List 1. Case-nya list 1 jika case-nya ada NIM 2262101, maka nama dari
NIM 622621001 itu adalah punyanya si Adi ya. Punya si Adi. Kemudian untuk selanjutnya yang 002 adalah punyanya si Budi. Kemudian 2262103 ini punyanya Chandra dan seterusnya ya. Jadi satu NIM satu nama menggunakan select case. Case-nya ini adalah list 1. Ya, jadi list 1 di sini sebagai case-nya. Baik. Untuk list nama mahasiswa dengan case-nya ada list 1 yang berisikan NIM di mana satu NIM memiliki satu nama. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat dari komponen nilai dari codingannya ya. Nah, di sini sebelum itu untuk NIM nantinya di sini kita akan sudah memilih nilai, nanti akan tampil di sini ya. Tampil di sini nama mahasiswa dan NIM-nya. Di sini saya menggunakan labelnya, saya ganti pro ya, pro titik caption. Jadi nama labelnya adalah pro. Jadi di sini ada nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Kemudian saya besarkan dulu biar terlihat jelas. Nama mahasiswa ya, nama mahasiswanya ini berupa string. Kemudian ini nama, jadi ini namanya. Misalnya kita pilih 005, nanti akan timbul namanya di sini adalah Erna. Kemudian list 1 titik text, artinya ini adalah NIM-nya ya. NIM-nya yang nanti akan dipilih. Oke. Itu untuk mengisi di label yang pertama. Selanjutnya kita akan melihat komponen penilaian. Di sini kita ini adalah untuk komponen penilaiannya. Yang pertama kita menggunakan hanya ada break perkuliahan, belum ada saya berikan ya. Oke. Function ya. Verified function hasil as single ya. Jadi menggunakan verified function hasil as single. Nah, ini adalah bentuk dari function ya, dan ini kita bisa buat verified function ini dari codingan. Jadi ini bukan variabel, tapi dia adalah function ya, fungsi. Fungsi nantinya dia akan bergerak atau berjalan sepanjang waktu. Modelnya seperti form load gitu ya, tapi function ini lebih kepada menjadikan fungsinya itu seperti dim global ya, dim global, tapi dia bisa berisikan satu codingan yang utuh. Nah, oke. Coba kita akan lihat di sini bagaimana pengisian verified function. Mudah saja ya, tapi kita harus buat dulu. Misalnya saya akan buat baru lagi di sini. Kita tulis verified function. Function saya tulis di sini D3 gitu ya, D3, kemudian saya buka kurung gini, as single misalnya ya, saya tulis as single atau as string, sehingga kita baru enter, nanti akan terbentuk function yang baru gitu ya, dengan private function D3 as single, di bawahnya sudah ada end function. Nah itu, ini saya hapus, ini membuat function. Oke. Selanjutnya sudah kita membuat private function, artinya ini nanti akan berjalan terus menerus ya dengan perhitungan yang sudah kita buat. Kemudian kita ada buat dim-nya cukup banyak di sini. Nah, di sini ada untuk hadir sama dengan K1 teks, artinya ini punyanya di ini ya, punyanya teks 1 ya di sini. Oke, kemudian ada juga teks 1.
dan ini T2 ya seharusnya, T2, kemudian M, kemudian ini final test. Nah, ini kita edit dulu. Ini T2 ya, T2. Oke. Ya, T2. Sini ada T2. Nah, setelah itu kita sesuai tadi soalannya adalah untuk kehadiran tuh 10%, 0,1, T1, T2 juga sama 10%. Kemudian middle testnya adalah 0,3 alias 3%. Oke, ini untuk private function hasil ya. Kita lanjut kepada untuk pengisian di command 1. Apabila diklik proses ya, apabila diklik proses, maka akan timbul hasilnya di label yang pertama sama label yang kedua. Nah, di sini kita masuk kepada private command 1. Di sini sudah ada listnya, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini kita masuk kepada untuk pengertian atau if ya, dari hasil dari private function hasil ya. Jadi private function hasil ini sudah kita berubah menjadi berupa variabel ya. Oke, kita masukkan jadi sini jika hasilnya atau nilai totalnya itu kurang dari 40%, maka dia mendapatkan E, kemudian dia dinyatakan tidak lulus. Jika hasilnya atau private functionnya dari total nilainya itu di bawah 5,5, dia mendapatkan D dan dia masih dianggap lulus. Nah, seterusnya 60 dapat C, dia lulus. Kemudian di bawah 65 dia dapat C plus, dia lulus. Kemudian di bawah 70 dia masih lulus. Di bawah 75 dia masih lulus. Di bawah 78 dia masih lulus. Di bawah 81 nilainya dia masih lulus. Kemudian di bawah sama dengan 100 dia mendapatkan nilai tertinggi yaitu A, dia lulus. Kemudian keterangan captionnya yang ini ya, yang bagian ini punyanya ini ada total nilai ya, total nilai sama dengan hasil pas bobot dan keterangan. Baik, kita akan coba jalankan ya teman-teman. Oke, ini seperti ini kita jalankan. Kita pilih nomornya, nomor mahasiswanya ini, kemudian kita isi nilainya ya, misalnya 70, 80, 80, kemudian ini 78, kemudian ini misalnya dapat tesnya 60, baru kita proses. Nah, akan timbul nama mahasiswanya Budi dengan NIM-nya 2261002, kemudian total nilainya 70,4 ya. Ini adalah hasil dari function hasil ya, function hasil. Kemudian di if-kan, jikanya di bawah 75 berarti dia mendapatkan B dan dinyatakan Anda lulus ya. Coba kita hapus lagi. Oke, kita pilih yang nomor 4 nih, 004, kita masukkan kehadirannya. Misalnya dia dapat E nih, kita targetkan dia dapat E 20. Bisa dapat A, masih dapat D nih. Oke, kita cari dia yang dapat E ya. Nah, di sini namanya Dedi 04, total nilainya 23. Membuat nilai E-nya ini if-nya Anda tidak lulus. Nah, di sini bisa terlihat ya bagaimana untuk fungsi if ini bisa berjalan. Kemudian kita bisa mengisi ini, ada function hasil sudah bisa berjalan. Sebenarnya untuk function hasil itu bisa menggunakan alternatif lain ya. Kita bisa masukkan juga dalam di comment 1, tapi itu adalah variasi yang sudah saya tampilkan di sini. Mungkin di kelas saya belum ada sampaikan ya modelnya seperti itu. Intinya berbagai cara kita bisa lakukan untuk mendapatkan nilai hasil walaupun tidak menggunakan function ya. Bisa juga langsung di sini menggunakan metode yang sederhana di comment 1 ya. Jadi di atas ini sudah kita bisa isikan penggunaan hasilnya, ditambahkan saja dim-nya. Di sini dim hasil as single. Oke, demikian untuk penjelasan kali ini, agak panjang sedikit
karena ada hal-hal yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.